Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek home industri senjata api rakitan. Dalam penggerebekannya, pemilik rumah berhasil kabur karena memantau kedatangan polisi dari CCTV. Sebuah rumah di Jalan TKR Kadir Lorong Gayam, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, yang diduga dijadikan pabrik pembuatan senjata api rakitan, digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dalam penggerebekan itu, petugas menggeledah sudut rumah berlantai 3, menemukan barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut 4 butir amunisinya. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa alat untuk membuat senjata api, seperti alat pembuat silinder, senpi, kunci, gerinda, mesin las, dan mesin bor. Sementara pemilik rumah berhasil kabur setelah memonitor kedatangan polisi ke rumahnya lewat CCTV. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menjelaskan, penggerebekan home industri senpi ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan maraknya pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan untuk menciptakan kondisi yang aman di kota Palembang. Dan berhasil kita lakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Kadir, TKR Lorong Gayam, 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Pada saat itu rumah kita ada 3 tingkat tuh, kalau rumahnya kita lakukan penggeledahan, ditemukanlah alat-alat untuk, dan ada juga BB senpi rakitannya, ada airsoft gun-nya, ada semua peralatan yang dia buat mau bikin silinder pun ada, yang silindernya masih belum jadi dia potong ada. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran pihaknya. Jeffrey Aliansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kasus meninggalnya tahanan Mapolsek Lubuk Linggau Utara terus berlanjut. Penanganan para oknum personil Polsek Lubuk Linggau Utara kini diambil alih oleh Polda Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya 6 oknum anggota polisi yang diduga terlibat penganiayaan terhadap tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara dinonaktifkan sementara, kini penanganan kasus itu dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, untuk pengembangan kasus tahanan meninggal dunia, sejumlah personil anggota Polsek yang terlibat sudah diperiksa pihak Propam Polda Sumatera Selatan. AKBP Harisandi memastikan penanganan kasus tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara yang meninggal akan dilakukan secara transparan. Namun saat ini penanganan kasusnya telah dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan dan dalam waktu dekat akan segera dirilis Kabid Humas Polda Sumsel terkait hasil visum korban tahanan meninggal. Jelaskan bahwa akan diklarifikasi oleh Humas Polda dan semuanya nanti akan dijelaskan, akan diterangkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel. Ya, proses tingkat langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan nanti akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sumsel. Ya. Nah, sedetail-detailnya akan dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sumsel. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Kejari Ogan Ilir akhirnya melakukan diversi terhadap anak di bawah umur. Setelah dijemput tim jaksa dari Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di Mapolsek Indralaya, tersangka anak di bawah umur F selanjutnya dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. F menerima diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengajuan diversi ini sebelumnya telah mendapat persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dipastikan telah terjadi perdamaian antara korban dan tersangka F. Hari ini kita melakukan penghentian penuntutan atau diversi, terkenal dengan diversi, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga, yaitu adanya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi merupakan satu rangkaian dan hari ini kita mendapatkan penetapan persetujuan daripada kesepakatan diversi tersebut, sehingga hari ini kita melaksanakannya diversi atau penghentian penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
Diversi terhadap F sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Setelah ditandatangani, diversi terhadap F dibacakan di hadapan orang tuanya, di mana penuntutan terhadap F dinyatakan diberhentikan dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina. Tak ayal suasana haru terasa. F yang tercatat merupakan pelajar ini langsung berpelukan kepada ibunya untuk meminta maaf dan mencium kaki ibunya. Orang tua F berjanji akan mendidik anaknya yang masih sekolah tersebut dengan baik. Ya, saya terima kasih atas Kejaksaan Agung dan Bapak Kejari Ogan Ilir atas kesalahan anak saya, dan saya akan mendidiknya dengan baik. Diversi terhadap anak yang melakukan tindakan hukum ini adalah pemberhentian penuntutan pertama kalinya yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sebanyak 300 perangkat desa se-Kabupaten Lahat melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Lahat. Para perangkat desa itu menuntut kejelasan pemberhentian perangkat desa sepihak oleh Kades. Gabungan para perangkat desa dari Kecamatan Tanjung Tebat, Mulak Ulu, Kota Agung, dan Kikim Arya, Kabupaten Lahat melakukan aksi demo menuntut agar ada kejelasan dari pergantian perangkat desa yang dilakukan sepihak oleh Kades. Menurut Sobri, sang orator pada aksi ini, Kades melakukan pergantian tidak sesuai prosedur pada Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Dengan demikian, pergantian sepihak dinilai perangkat desa cacat hukum. Untuk itu mereka meminta Bupati Lahat dapat mengevaluasi Kades yang bertindak tidak sesuai aturan. Tujuan kami melakukan aksi seluruh perangkat desa se-Kabupaten Lahat meminta kejelasan kepada pihak pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Bapak Bupati, bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang ada di Kabupaten Lahat ini tidak sesuai dengan mekanisme, dengan undang-undang dan peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Para perangkat desa yang menuntut merupakan mereka yang diganti Kades yang baru menjabat di desa mereka. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Prabu Muli periksa 6 orang terkait dugaan kasus korupsi IMB. Dugaan kasus korupsi IMB di Prabu Muli, Sumatera Selatan terus berlanjut. Kini pihak Kejaksaan telah memeriksa sebanyak 6 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Prabu Muli. Tim dari pidana khusus juga akan turun ke lapangan untuk mengecek kompleks perumahan yang diduga menyalahi administrasi dalam pengurusan IMB. Tidak hanya itu, 1 orang dari pihak pengembang perumahan juga telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri Prabu Muli akan memastikan berapa jumlah uang yang masuk ke kas daerah. Informasi yang diperoleh dari Kejaksaan, seharusnya retribusi yang berasal dari izin mendirikan bangunan itu masuk ke dalam kas daerah. Namun sejauh ini didapati salah satu pengembang perumahan tetap melakukan pembangunan hingga selesai, meski perizinan belum diterbitkan. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Prabu Muli Arsyad mengungkapkan 6 orang yang dipanggil sudah memberikan klarifikasi terkait izin IMB. Namun pihaknya juga akan turun ke lapangan guna melihat berapa luas dan banyaknya unit perumahan yang dibangun. Lapangan, cek luasannya sesuai dengan nilainya, apakah historinya sesuai dengan nilai yang ditetapkan, apa ada kekurangan mengenai jumlah ya, itulah. Baru 2 orang? Ya ada berapa ya, mungkin sekitar 5-6 ada. Sudah 6 orang sekarang? Ya dari pemerintah pihak lah ya, pihak yang terkait lah. Kalau dari developer sudah kita minta keterangan? Developer ada satu. Di PTSP. Dari Prabu Muli, Holdi Afriansa, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain.